Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Tampak berdiri megah sebuah rumah berlantai 3 yang terlihat besar dan mewah. Rumah yang paling mewah di antara rumah-rumah para warga desa lainnya. Kisah ini terjadi sudah lama sekali. Kisah yang menceritakan tentang tumbal-tumbal pesugihan. Pak Darmo adalah seorang yang kaya raya. Dia sangat terkenal di desanya. Kekayaannya sangat melimpah dan bertambah terus-menerus, seperti ada saja sumbernya. Pak Darmo mempunyai 3 orang asisten rumah tangga dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka bertugas dari pagi hingga sore hari. Istri Pak Darmo yang bernama Bu Anis masihlah sangat muda. Ia masih berumur 40 tahun. Ia adalah wanita sosialita yang karena kekayaan suaminya itu ia bisa membeli apa saja yang ia mau dan mau kemana saja. Bu Ani sangat pandai merawat tubuhnya. Tubuhnya tampak padat dan kenyang. Kulit putih mulus bersih bersinar dan bau parfum yang tak akan ketinggalan. Bau parfum yang sangat menggoda khas melekat di tubuh Bu Anis. Maka tampak sempurnalah hidup dari Bu Anis yang bergelimang dengan harta kekayaan. Tak terlalu banyak orang yang tahu tentang kehidupan keluarga Pak Darmo dan Bu Anis. Karena mereka sendiri jarang bersosialisasi dengan para warga desa sekitar. Mereka tampak tertutup atau mungkin malah menutup diri dari para warga. Paling hanya sesekali mereka bertegur sapa, itu pun secukupnya. Rumah mewah Pak Darmo terasa wingi, biarpun mewah, megah dan sangat luas. Tapi setiap warga desa yang melihat rumah Pak Darmo merasa rumah tersebut memiliki pandangan yang sepi, meskipun banyak lampu-lampu yang terpasang di sana-sini. Sedikit banyak yang tahu tentang kehidupan dari Pak Darmo adalah Mbok Iem, pembantu yang sudah lama ikut Pak Darmo. Mbok Iem yang memang sudah sangat tahu, hanya bisa patuh dengan perintah Pak Darmo. Karena ternyata Mbok Iem pernah diancam oleh Pak Darmo agar dia diam. Mbok Iem sangat takut dengan ancaman dari Pak Darmo yang tak segan-segan akan membunuh Mbok Iem dan keluarganya jika Mbok Iem sampai berani membuka rahasia keluarga dari Pak Darmo. Mbok Iem sendiri tahu sebuah rahasia dari kehidupan Pak Darmo dan kekayaannya. Hal itu diawali ketika Mbok Iem ikut bekerja di rumah Pak Darmo, yang saat itu masih meninggali rumahnya yang belum dibugar, dibikin besar lagi. Malam itu saat Mbok Iem habis bersih-bersih dan cuci piring di dapur, sekitar pukul 1 malam, Mbok Iem terbangun dari tidurnya. Dan ia pun ingin pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Tiba-tiba Mbok Iem mendengar suara lirih dari sebuah kamar. Karena penasaran, maka Mbok Iem kemudian melangkah mencari arah suara lirih tersebut. Dan tanpa diduga-duga, sampailah Mbok Iem di kamar juragannya, yaitu kamar Pak Darmo, yang kala itu ternyata pintunya terbuka sedikit. Jantung Mbok Iem berdetak kencang, dak-dik-duk, karena ia mendengar suara itu bukanlah suara Bu Anis majikannya. Suara itu memang berbeda. Suara yang tengah asik berduaan dengan Pak Darmo. Mbok Iem pun memberanikan diri melihat di sela-sela celah pintu kamar yang terbuka. Dan benar saja, apa yang Mbok Iem lihat, Pak Darmo lagi asik berduaan dengan seorang wanita yang masihlah sangat muda.
Karena tak mau mencampuri urusan majikannya, maka Mbok Yum segera melangkah pergi. Namun, baru saja Mbok Yum melangkahkan kakinya, ia mendengar suara seorang wanita yang tampak kesakitan seperti sesak bernafas. Mbok Yum pun kembali membalikkan badannya, dan ia pun melihat suatu pemandangan yang menakutkan. Mbok Yum melihat sosok makhluk tinggi besar yang sedang mencekik dan menggigit leher wanita tersebut. Rasa kaget yang mendadak membuat Mbok Yum terpaku, gemetaran, dan tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba kemudian tubuh Mbok Yum bisa digerakkan. Dia pun secara mengendap-endap meninggalkan pintu kamar majikannya itu, dengan masih hati berdebar-debar menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Ia pun berjalan dengan pelan, dia pun berjalan menuju ke dapur. Dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesampainya di dapur, Mbok Yum segera mengambil segelas air putih dan segera Mbok Yum pun meminumnya. Setelah kerongkongannya terasa basah oleh guyuran air dari gelas itu, maka agak tenanglah Mbok Yum. Apa mungkin Pak Darmo mengambil pesugihannya? Gumam Mbok Yum di dalam hati. Waktu pun berjalan. Beberapa bulan kemudian, Pak Darmo membongkar dan merenovasi rumahnya lebih besar lagi, menjadi berlantai 2. Tiba-tiba Pak Darmo mempunyai uang yang sangat banyak dan berlimpah. Entah dari mana asalnya itu uang. Dari tahun ke tahun kekayaan Pak Darmo semakin bertambah. Tapi dia tak tahu, Mbok Yum melihat beberapa pembunuhan yang terjadi di rumah juragannya itu. Dan sampai suatu malam, saat Mbok Yum berupaya mengendap-endap, saat itu Mbok Yum melihat Pak Darmo yang tengah asik dengan gadis kecil yang amat sangat muda umurnya. Seperti biasa, tiba-tiba tampak makhluk tinggi besar yang secara langsung menggigit dan mencekik leher gadis tersebut. Saat itu tiba-tiba sosok tersebut menoleh dan melihat Mbok Yum yang sedang mengintip. Mbok Yum yang merasa aksinya diketahui itu sangat kaget dan takut. Sebelum sempat Mbok Yum berbalik, tiba-tiba pintu kamar pun terbuka dan Pak Darmo keluar. Pandangan Pak Darmo sangat marah kepada Mbok Yum. Pak Darmo pun mengancam Mbok Yum agar tutup mulut kalau ingin selamat. Dan beberapa kali Mbok Yum melihat kejadian serupa, dan pasti setelahnya kekayaan Pak Darmo akan bertambah banyak lagi. Hingga suatu ketika, Pak Darmo tak sanggup lagi mendapatkan tumbal-tumbal gadis perawan untuk dipersembahkan sebagai pesugihannya. Semakin hari kekayaan Pak Darmo pun semakin berkurang, dan berkurangnya sangat cepat. Kini yang tertinggal hanyalah rumah mewah Pak Darmo. Harta yang lainnya pun ludes, hilang tak berbekas. Dan hanya Mbok Yum lah yang masih bekerja ikut Pak Darmo. Setelah Pak Darmo tidak sanggup memenuhi tumbal-tumbal untuk pesugihannya, dan setelah hartanya semakin habis, Pak Darmo pun jatuh sakit. Dan ia pun hanya bisa berbaring di ranjang dan hanya duduk di kursi roda. Tubuhnya kini semakin kurus kering. Ia pun akhirnya meninggal dengan cara yang tak wajar. Sementara Bu Anis yang sangat kaget dengan keadaannya yang berubah drastis, ia pun kini jatuh sakit. Dan ia pun menderita depresi karena kejadian itu. Ia pun kini menjadi seperti orang gila yang hilang ingatan. Hingga sekarang ini rumah itu menjadi rumah yang angker dan aneh. Banyak penampakan-penampakan yang terlihat di rumah tersebut.